안녕하세요, Siti Semiyeyo. Kali ini kita akan membahas tentang Hangul Ilki Bangbob atau cara membaca Hangul yang baik dan benar. Karena minggu lalu saya sudah memberikan tugas kalian praktek membaca yang tugasnya untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti, sejauh mana kalian paham tentang materi vokal, konsonan, serta bacim yang saya berikan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Namun, setelah saya melihat hasil tugas kalian, ternyata masih banyak dari kalian yang masih belum mengerti cara membaca Hangul. Pertama, saya akan menjelaskan urutan membaca huruf Hangul. Jadi, jika bertemu kosakata dengan huruf vokal berdiri, huruf yang berdiri maksudnya huruf vokalnya itu yang lurus tegak berdiri, maka dibacanya itu mulai dari kiri ke kanan. Contohnya ada kica. Pertama ada G, kedua I, ketiga CH, yang keempat A. Lalu semuanya sudah ketemu bagaimana cara bacanya, lalu disusun bacanya itu G-I-C-A, kica, kica. Lalu jika kalian bertemu kosakata dengan huruf vokal yang tiduran, huruf yang tiduran itu huruf yang panjangnya lebih tiduran di bawah. Itu ada U, ada O, ada E. Jadi banyak ya seperti itu yang hurufnya tiduran. Jadi kalau misalnya ketemu dengan huruf tiduran, dibacanya itu dari atas ke bawah, atas ke bawah. Seperti di materi lalu saya sudah bilang, jadi cara membacanya itu per suku-suku kata. Jadi walaupun di sini dibacanya dari atas ke bawah, bukan berarti dari atas semuanya dibaca baru yang ke bawahnya, bukan seperti itu, tapi per suku kata. Jadi per suku kata itu harus dari atas ke bawah, lalu ke suku kata berikutnya dari atas ke bawah. Jadi di sini contohnya ada bubu, bu, bubu. Lalu berikutnya ada kosakata yang terdiri dari huruf vokal berdiri dan huruf vokal tiduran, maka kalian harus lihat dulu. Misalnya suku kata yang pertama itu vokal berdiri, maka dibacanya dari kiri ke kanan. Lalu suku kata yang kedua hurufnya tiduran, berarti dari atas ke bawah. Kalau misalnya terbalik, suku kata yang pertama itu huruf vokalnya tiduran, maka dari atas dulu baru ke bawah. Lalu suku kata yang kedua hurufnya berdiri, maka dari kiri ke kanan. Di sini ada contohnya binu. Ada B, I, N, dan U. Disatukan menjadi binu. Lalu bagaimana jika ada bacim? Jadi kalau ada bacim sama seperti yang tadi, yang berdiri itu dari kiri ke kanan, namun kalau ada bacim berarti bacimnya nanti yang terakhir. Jadi dari kiri kanan ke bawah. Lalu misalnya ada bacimnya lagi tapi huruf vokalnya tiduran, berarti dibacanya dari atas ke tengah baru ke bawah. Seperti ini. Masuk ke materi yang paling penting. Jadi setelah saya lihat hasil tugas kalian, kebanyakan dari kalian ini salah di bacaan huruf Hangul yang ini. Jadi cara baca huruf Hangul itu tidak sama-sama romanisasinya. Jadi ada beberapa yang sama-sama romanisasinya, tapi ada juga yang tidak sama-sama romanisasinya. Maksudnya romanisasi itu adalah Latin. Jadi kalau misalnya di agama Islam. Jadi di agama Islam itu ada juz amma. Nah, juz ammanya kan ada Arabnya. Namun orang yang masih tidak bisa membaca Arabnya dikasih Latin sama artinya. Nah, Latinnya itu adalah romanisasinya. Namun artinya itu nanti ada beda lagi karena dari Arab masuk ke bahasa Indonesia. Nah, romanisasinya itu maksudnya Latinnya itu yang cara baca menggunakan alfabet. Nah, di Korea ini sama. Jadi hurufnya itu Korea, namun apabila ada orang yang masih belum bisa paham bahasa Korea, dikasih romanisasinya. Nah, di sini karena kalian belajar bahasa Korea, maka jangan terpaku banget sama romanisasinya, karena kita sudah belajar cara membaca yang baik dan benar.
Jadi banyak banget nih orang asing juga yang masih terpaku dengan huruf romanisasinya atau latinnya saat membaca, dan itu menjadikan pelafalan dari Hangul tersebut itu menjadi salah. Nah, sekarang saya kembali mengulasnya. Jadi si Hangul O, Yo, E, Y, W, dan I itu romanisasinya walaupun EO, YEO, EWU, AE, YAE, WAE, OI, EWI, tapi itu hanya romanisasinya aja. Cara bacanya itu beda lagi. Cara bacanya itu O, YO, E, Y, W, dan I. Jadi jangan terpaku dengan romanisasinya karena itu salah jika kalian membacanya. Jadi cara membacanya yang harus kalian hafalkan. Lalu di sini saya akan mengulas kembali tentang hukum bacaan huruf konsonan ing dan liel. Jadi yang seperti sudah kita pelajari nih di materi 1 dan materi 2, huruf ing, huruf konsonan yang bulat ini tidak ada bacaannya jika dia berada di awal atau di atas atau di tengah kalimat. Tapi jika huruf bulatnya ini adanya di bawah, baru dia ada bacaannya itu eng. Jadi ingat aja kalau bulatnya itu tidak ada di bawah, dia tidak ada bacaannya. Kalau ada di bawah baru eng, seperti itu. Jadi kalau bulat di bawah eng. Nah, di sini vokal itu tidak selalu dipakein bulat, karena kalau misalnya sudah ada konsonannya, maka dia tidak perlu pendamping si bulat ini. Tapi kalau misalnya tidak ada konsonannya, dia vokal berdiri sendiri, baru si bulat ini harus dipakaikan. Lalu yang kedua ini huruf konsonan liel, huruf konsonan yang kayak dua angka kalkulator. Jadi cara bacanya ini tuh berbeda-beda tergantung di mana dia berada. Jadi jangan salah ya, ini banyak banget, hampir 100% dari tugas kalian salah di huruf ini. Jadi huruf liel kalau adanya di awal dia dibacanya L, kalau adanya di tengah kalimat dia dibacanya R, lalu jika adanya di bawah baru dibacanya L. Seperti itu. Banyak banget dari kalian yang tugasnya itu ada kosakata liel ini di tengah kata, tapi kalian masih tetap membacanya itu L. Itu sudah salah total, seperti itu. Di sini saya memberikan contoh tentang bulat. Bulat itu, nah ini maksudnya di awal-awal dia benar-benar ada di awal kosakata. Dan itu tidak dibaca sama sekali. Atau misalnya dia adanya di tengah juga dia tidak dibaca karena dia adalah pembantu vokal berdiri. Nah, waktu di atas si bulatnya di atas juga dia juga tidak dibaca karena dia pembantu vokal berdiri. Namun jika bulatnya itu ada di bawah baru dibacanya eng. Lain halnya dengan huruf liel. Jadi huruf liel ini yang maksudnya di depan itu seperti ini. Di depan atau di awal, benar-benar di awal suku kata, dia itu dibacanya harus L, harus L. Namun kalau adanya di tengah seperti ini, di tengah habis lielnya yang tadi di depan udah tahu dibacanya L, ada di tengah kata. Nah, di tengah kata itu seperti ini, dibacanya R, harus R, seperti itu. Lalu misalnya ada di atas namun dia masih ada di tengah kata, belum di terakhir atau bukan di awal juga. Jadi masih di tengah kalimat, walaupun di atas tapi dia adalah di tengah kata atau di tengah kalimat, itu dibacanya R. Nah, yang terakhir ini baru dia adanya di bawah. Kalau adanya di bawah baru kembali lagi bunyinya menjadi L. Jadi cara bacanya liel ini harus benar-benar kalian perhatikan, karena jika kalian masih belum mengerti cara bacanya, kalian akan salah membaca kosakata tersebut. Seperti ini. 단어 읽읍시다. Mari membaca kosakata. Seperti minggu lalu saya sudah memberikan kalian praktek membaca. Kali ini kita ulas kembali cara membacanya itu seperti apa. Jadi ada kosakata
N sama O. Nah, di sini banyak banget dari tugas kalian bacanya neo. Neo itu salah total. Jadi bukan neo tapi melainkan no. Penjelasannya, meskipun si huruf O ini diromanisasinya EO, tapi dibacanya itu tetap O. Jadi no, no. Yang kedua ada kosakata ski. Ski. Walaupun meskipun ini huruf yang tiduran E ini romanisasinya tapi tetap dibacanya itu E-nya itu sendawa. Maksudnya sendawa itu kalau kalian kenyang kan ada suara dari perut ya, gitu. Jadi E-nya itu bukan E ya, tapi E. Jadi bukannya seuki tapi jadinya seki. Seki. Yang ketiga ada pause. Pause. Ada pause. Dibacanya bukan beoseu tapi jadinya pause. Lalu ada hoesa. Hoesa. Diromanisasinya hoisa. Hoisa. Nah, di sini O sama I-nya masuk ke huruf yang spesial. Jadi kalian harus banget menghafal huruf ini. Walaupun hurufnya itu O dan I, tapi dia dibacanya jadinya W. Jadi bukan hoisa tapi jadinya hoesa. Hoesa. Lalu berikutnya ada W. W. Dibacanya itu bukan wae tapi jadinya W. W. Berikutnya ada nore. Nore. Nah, yang ini lagi kebanyakan dari kalian huruf AE tetap dibaca AE. Jadi kalian bacanya no lae. Nah, di sini juga R-nya itu kan ada di tengah, maka jadinya R bukan L lagi karena dia adanya di tengah. Jadi bukannya no lae tapi nore. Kalau kalian bacanya nolae itu sudah tidak ada artinya sama sekali dalam bahasa Korea. Nolae itu salah. Jadi yang benar nore. Nore. Berikutnya ada R lagi di tengahnya. Jadi si bulatnya juga tidak dibaca karena dia di awal. Jadi dibaca vokalnya aja ada U dan RI. Jadi bukan yang nguli. Jadi harusnya uri. Uri. Masuk ke contoh bacaan yang terdapat bacimnya. Nah, di sini bacimnya sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi si bacimnya ini ada beberapa huruf yang bacaannya itu sama dan ada huruf juga yang bacaannya itu beda. Contoh yang pertama ada anyong. Romanisasinya itu annyeong. Annyeong. Tapi dibacanya tetap anyong. Karena yo ini walaupun romanisasinya yeo tapi tetap dibacanya yo. Jadinya annyeong. Annyeong. Lalu ada contoh lagi chocolate. Chocolate. Nah, di sini ada L yang di bawah, lalu ada R lagi yang di atas. Tapi karena ada rumusnya atau ada aturannya, apabila L di bawah ketemu R di atas, jadi LL, dia bertemu maka dibacanya menjadi LL. Jadi bacanya chocolate. Nah, di sini ada S juga di bawah, masuk ke peraturan bacim, S ini dibacanya kalau di bawah jadi T. Jadi bukannya chocolis tapi jadinya chocolate. Chocolate. Masuk yang berikutnya ada ago. Ago. Nah, di sini ada bacim namun ketemu dengan huruf bulat di sampingnya, maka bacimnya ini tidak berlaku. Jadi masuk ke peraturan pelafalan. Jadi bacimnya naik menggantikan si bulat. Cara bacanya aja, tetap tulisannya ada bulatannya. Nah, bacimnya ini yang tadinya di bawah jadi K, namun dia karena menggantikan si bulat, dia masuk ke atas lagi, maka bunyinya itu kembali ke bunyi awal, jadinya G. Jadinya ago, ago. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕.